Kamu tidak membangun disiplin dalam satu malam. Kamu membangunnya dengan keputusan kecil yang konsisten setiap pagi. Alarm berbunyi, matamu terbuka, dan dalam waktu kurang dari 5 detik, tanganmu sudah meraih ponsel. Bukan untuk mematikan alarm, tapi untuk membuka Instagram, gulir TikTok, cek WhatsApp, lihat notifikasi yang bahkan belum tentu penting. Selamat, kamu baru saja membuang aset termahal yang kamu miliki hari ini. Ini bukan tentang moralitas atau ceramah, jangan main ponsel. Ini tentang fakta keras. Jam pertama setelah kamu bangun adalah momen emas di mana otakmu berada dalam kondisi paling produktif, paling kreatif, paling jernih. Dan kamu sama seperti miliaran orang lainnya, menukarnya dengan kepuasan murah dari layar ponsel. Orang sukses memulai hari mereka dengan rencana. Orang biasa memulai hari mereka dengan reaksi terhadap notifikasi orang lain. Hari ini, kita akan membedah kenapa kebiasaan sepele ini menghancurkan produktivitas, kesehatan mental, dan bahkan masa depanmu tanpa kamu sadari. Dan yang lebih penting, apa yang seharusnya kamu lakukan di jam emas ini untuk mengubah hidupmu secara radikal. Tekan subscribe, karena video ini akan mengubah cara kamu memulai pagi yang produktif setiap hari. Dan pada akhirnya, seluruh hidupmu. 1. Otak pagi hari punya kekuatan super yang kamu buang sia-sia. Mari kita bicara sains. Saat kamu baru bangun tidur, otakmu berada dalam kondisi yang disebut keadaan kognitif segar. Ini merupakan kondisi di mana korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, kreativitas, dan fokus, berada pada performa puncaknya. Ini adalah jendela waktu singkat dan hanya sekitar 2-3 jam pertama, di mana otakmu mampu berpikir paling jernih, memecahkan masalah paling kompleks, dan membuat keputusan paling berkualitas. Ilmuwan menyebutnya sebagai jam-jam kognitif puncak. CEO, penulis, dan atlet kelas dunia, mereka semua tahu ini. Mereka melindungi jam-jam ini seperti harta karun. Jam pertama menentukan momentum 23 jam berikutnya. Jangan sia-siakan dengan hal yang tidak produktif. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu langsung membakar energi kognitif itu untuk scroll Instagram yang penuh dengan kehidupan palsu orang lain. Video TikTok yang tidak ada hubungannya dengan tujuan hidupmu. Atau berita-berita negatif yang membuat suasana hatimu hancur sejak pagi. Bayangkan kamu punya baterai energi mental 100% setiap pagi. Setiap guliran, setiap notifikasi yang kamu baca, setiap video yang kamu tonton, itu akan menguras baterai itu. Dan ketika kamu akhirnya mulai bekerja atau kuliah, bateraimu sudah tinggal 60%. Kamu belum melakukan apapun yang produktif, tapi energi terbaikmu sudah habis. Ini bukan tentang disiplin atau motivasi. Ini tentang memahami bagaimana otakmu bekerja dan berhenti menghancurkannya dengan kebiasaan bodoh yang bahkan tidak kamu nikmati. 2. Jebakan dopamin. Kenapa scroll sosmed pagi hari bikin hari-harimu kacau? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap, pembajakan dopamin. Setiap kali kamu scroll sosial media, otakmu melepaskan dopamin atau zat kimia otak yang dilepaskan saat seseorang menggunakan narkoba atau berjudi. Ya, kamu membaca dengan benar. Sosial media di pagi hari adalah candu digital. Sosial media tidak dirancang untuk membantumu. Ia dirancang untuk membuatmu ketagihan dan menghabiskan waktu sebanyak mungkin di sana. Ini yang terjadi. Ketika kamu scroll Instagram atau TikTok saat baru bangun, otakmu langsung dibanjiri dopamin dalam jumlah besar dan cepat. Ini menciptakan patokan dopamin yang tinggi. Artinya, aktivitas normal lainnya seperti bekerja, belajar, atau bahkan berbicara dengan orang akan terasa membosankan dan tidak memuaskan karena tidak menghasilkan dopamin sebanyak nyekrol sosial media. Hasilnya, sepanjang hari kamu merasa gelisah, tidak fokus, dan terus-terus ingin cek ponsel. Bukan karena ada yang penting, tapi karena otakmu sudah terprogram untuk mencari suntikan dopamin berikutnya. Kamu menjadi zombie yang reaktif,
bukan manusia yang proaktif. Lebih parah lagi, scroll sosial media pagi hari mengaktifkan mode perbandingan. Kamu melihat orang lain yang tampak lebih sukses, lebih bahagia, lebih produktif dan belum apa-apa, harga dirimu sudah terkikis. Kamu belum memulai harimu tapi sudah merasa tertinggal. Itu racun mental yang dikonsumsi setiap pagi. Jebakan dopamin ini membuat kamu terjebak dalam siklus. Bangun, gulir, merasa buruk, produktivitas hancur, stres, scroll lagi untuk pelarian, ulangi. Ini bukan hidup, ini penjara digital yang kamu bangun sendiri. 3. Rutinitas pagi orang sukses versus orang biasa. Mari kita bandingkan. Ini bukan untuk membuat kamu merasa buruk, tapi untuk membuka matamu tentang perbedaan fundamental antara mereka yang mencapai sesuatu dan mereka yang hanya bermimpi. Orang biasa di pagi hari, alarm berbunyi, tunda 3 kali, akhirnya bangun dengan terpaksa. Langsung cek ponsel, scroll Instagram 20 menit, baca berita negatif, cek email kerja, dan langsung stres, mandi terburu-buru, sarapan sambil nonton TikTok. Berangkat dengan terlambat dan suasana hati sudah hancur. Hari belum mulai, tapi energi sudah habis. Orang sukses di pagi hari, bangun pada waktu yang sama setiap hari tanpa tunda. Ponsel dalam mode pesawat atau ditaruh jauh. 10-15 menit, meditasi atau latihan pernapasan untuk mengatur mental. Menulis jurnal singkat, rasa syukur, tujuan hari ini dan afirmasi. Olahraga ringan, jalan pagi, yoga, atau latihan 20 menit. Sarapan berkualitas dengan makan penuh kesadaran. Baru kemudian, mereka cek ponsel dan surel dengan waktu yang dibatasi. Jika kamu memenangkan pagi, kamu memenangkan hari. Jika kamu memenangkan hari secara konsisten, kamu memenangkan hidup. Tim Cook, Direktur Utama Apple, bangun jam 3.45 pagi dan mulai dengan membaca email, tapi bukan scroll sosial media. Dia tidak lebih disiplin dari kamu. Mereka hanya lebih paham bahwa jam pertama adalah investasi untuk seluruh hari. Sementara kamu membuangnya untuk melihat kehidupan orang lain, mereka membangun kehidupan mereka sendiri. Pertanyaannya bukan kenapa mereka bisa. Pertanyaannya adalah kenapa kamu tidak mau? Dan jawabannya biasanya sederhana, karena kamu tidak pernah benar-benar mencoba. 4. Apa yang seharusnya kamu lakukan di jam pertama? Sekarang bagian praktisnya. Kamu sudah tahu apa yang salah. Sekarang mari kita bicara apa yang benar. Berikut adalah cara terbaik untuk menggunakan jam emas pagi harimu. Dan ini bukan teori motivasi kosong. Ini adalah protokol yang terbukti mengubah hidup. 1. Jangan sentuh ponsel minimal 60 menit pertama. Ini adalah aturan nomor 1 yang tidak bisa ditawar. Taruh ponselmu jauh dari jangkauan, atau minimal aktifkan mode pesawat. Biarkan otakmu bangun secara natural tanpa dibanjiri informasi eksternal. Kamu tidak akan mati jika tidak cek notifikasi selama 1 jam. Yang mati adalah produktivitasmu jika kamu langsung scroll. 2. Hidrasi dan berenergi. Minum 500 ml air putih segera setelah bangun. Tubuhmu dehidrasi setelah 7-8 jam tidur, dan otak yang dehidrasi tidak bisa berpikir jernih. Tambahkan lemon jika mau tingkatkan metabolisme. Ini sederhana tapi efeknya luar biasa. 3. Gerakan tubuhmu. Tidak perlu olahraga berat. 10-15 menit peregangan, yoga ringan, atau jalan santai sudah cukup. Ini mengaktifkan sirkulasi darah ke otak, melepaskan endorfin, dan membuat kamu lebih waspada. Orang yang olahraga pagi 73% lebih produktif sepanjang hari. Ini data, bukan motivasi. Kamu tidak perlu merasa termotivasi untuk memulai. Kamu hanya perlu mulai dan motivasi akan mengikuti. 4. Siapkan pikiranmu. 5-10 menit meditasi, menulis rasa syukur atau visualisasi. Tulis 3 hal yang kamu syukuri. Tulis 1-3 tujuan utama hari ini. Bayangkan dirimu menyelesaikan hari dengan sukses. Ini bukan mistis spiritual. Ini adalah cara memprogram pikiran bawah sadarmu untuk fokus pada hal yang penting. 5. Kerjakan tugas paling pentingmu. Setelah pikiran dan tubuh siap, langsung laksanakan pekerjaan atau proyek paling penting hari ini. Jangan mulai dengan medsos. Jangan mulai dengan rapat. Mulai dengan tugas yang paling berdampak besar tapi paling kamu hindari.
Kerja dalam pagi hari ketika fokus maksimal akan mendapatkan hasil berkualitas tinggi dalam waktu singkat. 5 langkah ini bisa diselesaikan dalam 90-120 menit. Dan dalam waktu itu, kamu sudah lebih produktif dibanding kebanyakan orang dalam satu hari penuh. 5. Cara praktis berhenti scroll sosmed saat bangun. Ini adalah bagian yang paling krusial, pelaksanaan. Kamu bisa setuju dengan semua yang sudah dibahas, tapi jika kamu tidak punya sistem konkret untuk mengubah kebiasaan, semua ini hanya akan jadi pengetahuan yang tidak berguna. Berikut adalah strategi praktis yang benar-benar berhasil. Strategi 1. Penghalang fisik. Taruh ponselmu di ruangan lain sebelum tidur. Belilah alarm fisik yang murah, Rp50.000, sehingga kamu tidak punya alasan untuk taruh ponsel di samping kasur. Jarak fisik menciptakan hambatan, dan hambatan adalah musuh dari kebiasaan buruk. Jika kamu harus jalan ke ruang lain untuk ambil ponsel, ada momen untuk sadar dan memilih untuk tidak melakukannya. Strategi 2, ganti, jangan hapus. Jangan hanya berhenti scroll, ganti dengan aktivitas lain yang lebih baik. Taruh buku di samping kasur, siapkan matras yoga di kamar, letakkan catatan dan pulpen di meja. Ketika keinginan untuk cek ponsel muncul, kamu punya alternatif yang terlihat dan mudah diakses. Kebiasaan buruk lebih mudah diganti daripada dihapus begitu saja. Kamu tidak membangun disiplin dalam satu malam. Kamu membangunnya dengan keputusan kecil yang konsisten setiap pagi. Strategi 3, pengaturan ulang 21 hari. Komitmen untuk 21 hari tanpa sosial media di pagi hari. Bukan selamanya, hanya 21 hari. Lacak kemajuan dengan daftar centang di catatan bukan di aplikasi. Setiap pagi yang berhasil, beri centang. Momentum visual ini sangat kuat. Setelah 21 hari, jalur saraf barumu sudah mulai terbentuk dan kebiasaan baru mulai terasa natural. Strategi 4. Mitra pertanggungjawaban. Cari teman atau keluarga yang mau komitmen hal yang sama. Berbagi kemajuan setiap hari, bukan di sosial media, tapi lewat obrolan langsung atau bertemu. Ketika ada orang lain yang tahu komitmenmu, kamu 65% lebih mungkin melakukannya. Tekanan sosial bisa jadi teman, bukan musuh. Strategi 5. Perubahan pola pikir yang brutal. Setiap kali tanganmu ingin meraih ponsel, tanyakan ini. Apakah scroll sosial media sekarang lebih penting daripada masa depan yang aku inginkan? Brutal, tapi efektif. Karena setiap pagi kamu scroll sosial media, kamu secara harfiah memilih kepuasan instan daripada kemajuan jangka panjang. Dan pilihan kecil ini diulang setiap hari, menentukan apakah kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu atau tetap stagnan selamanya. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih baik dari kemarin. Jika kamu gagal satu pagi, ya sudah, besok adalah kesempatan lain. Tapi jangan biarkan satu kegagalan menghancurkan seluruh komitmenmu. Pagi penentu masa depan. Kita telah membedah 5 kenyataan keras. Otakmu punya kekuatan super di pagi hari yang kamu buang sia-sia. Scroll sosial media adalah jebakan dopamin yang menghancurkan hari-harimu. Ada perbedaan fundamental antara rutinitas pagi orang sukses dan orang biasa. Ada cara konkret untuk menggunakan jam emas dengan benar. Dan ada strategi praktis untuk berhenti gulir sosial media saat bangun. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan di 60 menit pertama setiap hari. Jangan sia-siakan untuk hal yang tidak penting. Ini bukan lagi tentang pengetahuan. Kamu sudah tahu. Sekarang ini tentang keputusan. Apakah kamu akan terus hidup dalam mode otomatis, bangun setiap pagi dan langsung memberikan energi terbaikmu ke layar ponsel? Atau apakah kamu akan mengambil kendali dan mulai membangun momentum untuk hidup yang kamu inginkan? Ingat baik-baik, setiap direktur utama, setiap pengusaha sukses, setiap atlet kelas dunia, mereka semua punya 24 jam yang sama denganmu. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menggunakan jam-jam pertama. Mereka tidak lebih pintar atau lebih beruntung. Mereka hanya lebih serius dalam melindungi aset paling berharga yang mereka punya. Pikiran segar di pagi hari. Mulai besok pagi, kamu punya pilihan. Kamu bisa bangun dan langsung scroll Instagram, atau kamu bisa bangun dan membangun kehidupan yang kamu inginkan
satu pagi produktif pada satu waktu. Jadi apa pilihanmu? Apakah kamu akan terus menjadi konsumen konten orang lain atau mulai menjadi pencipta kehidupanmu sendiri? Jika video ini memberimu perspektif baru, tekan tombol suka. Bagikan kepada teman atau keluarga yang butuh peringatan ini. Subscribe untuk konten tentang produktivitas, pola pikir, dan pengembangan diri yang tidak mengada-ada. Dan yang paling penting, besok pagi, buktikan bahwa kamu bukan hanya penonton, kamu adalah pelaku. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang taruh ponselmu dan mulai rancang pagi yang lebih baik. Waktumu terlalu berharga untuk dibuang ke sosial media. Salam tetap tenang.